Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajukan nama baru sebagai calon Kapolri. Apakah ini mampu meredam gejolak sosial politik di masyarakat? Ya, Presiden harus berjuang agar keputusan ini mendapat persetujuan di DPR. Penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan dinilai sebagai solusi yang cukup baik. Pengamat politik LIPI Ikrar Nusabakti menyatakan langkah Presiden cukup mampu meredam gejolak sosial politik yang belakangan menyita perhatian publik. Kita dari masyarakat sipil ya, yang memang menginginkan supaya Polri itu akan lebih profesional kembali ya, dan juga supaya kehidupan di negara ini juga lebih baik ya. Memang selalu mendesak Presiden untuk tidak melantik Budi Gunawan ya. Kenapa demikian? Karena kalau beliau dilantik, maaf kata ya, itu akan memperpanjang kapan itu situasi yang tidak menentu tersebut ya. Dan karena itu keputusan kemarin ya, terlepas dari masih ada beberapa kelemahan, tapi kan itu kita sambut dengan sangat baik. Dari sisi hukum tata negara, langkah Presiden mengajukan Kapolri baru tidak melanggar undang-undang. Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk mendapat persetujuan parlemen. Sebenarnya kan ini ranahnya adalah ranah prerogatif Presiden yang dibatasi oleh persetujuan DPR. Yang tidak boleh adalah bahwa Presiden memilih Kapolri, melantik Kapolri tanpa persetujuan DPR. Contoh misalnya Badrodin Haiti kemudian langsung dilantik, nah itu tidak boleh. Badrodin tetap harus melalui persetujuan DPR, kan begitu. Lebih lanjut, Refli menilai bahwa jika Badrodin Haiti disetujui sebagai Kapolri, DPR melakukan terobosan positif karena menyatukan unsur politik dan hukum. Bagaimana dengan misalnya calon Kapolri yang sudah disetujui, lalu kemudian akhirnya tidak dilantik? Saya mengatakan bahwa terlepas dari pro dan kontra yang ada, kalau Presiden memiliki alasan yang kuat, ya, bahwa kemudian yang bersangkutan ternyata kemudian memunculkan perdebatan pro dan kontra, bahkan ekses dan kontroversi yang tidak berkesudahan, ya, maka kemudian Presiden menurut saya dari sisi constitutional power, karena ini tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang kepolisian, maka dia bisa mengajukan calon baru. Nah, kalau calon baru itu disetujui DPR, maka sesungguhnya confirm antara politik dan hukumnya. Sampai saat ini penunjukan Kapolri harus mendapat persetujuan di DPR. Namun jika judicial review yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dikabulkan, Presiden tidak perlu mendapat persetujuan DPR untuk melantik Kapolri. Tim Liputan Metro TV. DPR merespon bahwa penunjukan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru Kapolri tidak serta-merta akan berjalan mulus. Ya, DPR akan terlebih dahulu menanya alasan resmi Presiden mengapa batal atau tidak melantik calon Kapolri sebelumnya, yaitu Budi Gunawan yang sudah lolos atau lulus uji kelayakan dan kepatutan. Namun kita ketahui bahwa di DPR RI kan waktu itu sudah ada Pak Budi Gunawan. Nah, ini pun juga menjadi suatu hal yang nanti harus dibicarakan secara spesifik yang lebih khusus tentunya di Komisi 3. Sehingga pada saat surat masuk nanti dibacakan di paripurna, kemudian diproses di Bamus dan nanti disampaikan ke Komisi 3. Di Komisi 3 ini akan dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan. Termasuk juga di Komisi 3 kan sudah ada yang dulu nama Pak Budi Gunawan, dan ini tentunya pasti akan dibicarakan lebih kontens, lebih tepat, dan tentunya waktunya kelihatannya sehabis reses baru bisa dilaksanakan. Secara substantif, nah ini yang nanti mungkin Presiden perlu menjelaskan kenapa ada pergantian. Karena yang diajukan ketika itu adalah satu nama. Dari sekian nama yang ada, dari 6 nama, kalau tidak salah yang diajukan ke DPR 1 nama. Kemudian DPR sudah memproses itu di Komisi 3, kemudian di paripurna. Dengan catatan bahwa kami melihat bahwa nama yang diajukan Presiden, Saudara BG ketika itu tentu sudah merupakan calon yang terbaik dari Presiden. Persoalan Kapolri ini pada akhirnya memang menjadi kewenangan Presiden sepenuhnya, karena itulah merupakan bagian dari pemahaman hak prerogatif Presiden, walaupun dalam soal Kapolri ini hak prerogatif yang terbatas, ya, tidak hak prerogatif yang mutlak, karena ada keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR.
tentu nanti Pak Jokowi ini akan mengajukan surat kepada DPR ya sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 meminta persetujuan pada DPR ya agar menyetujui ya Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Kami menunggu surat tersebut, tetapi sebelum nanti Komisi 3 melakukan aktivitas seperti yang kami lakukan selama ini, ya fit and proper test, tentu kami akan mempertanyakan juga kepada Presiden biar ini clear, alasan apa sehingga beliau tidak melantik Komjen Budi Gunawan. Ya, kita awali informasi pertama pemirsa. Seorang siswi sekolah dasar di Ambon, Maluku mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh 4 orang anak. Keempat pelaku menyetubuhi gadis tersebut secara bergantian di sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah korban. 4 pelaku pelecehan seksual ini ditangkap di kawasan Air Salobar, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon. 3 pelaku merupakan siswa sekolah menengah pertama dan 1 pelaku lainnya baru duduk di kelas 6 sekolah dasar. Karena alasan masih di bawah umur, pelaku diperiksa di Mapolres Pulau Ambon. Pelaku memaksa korban yang baru keluar rumah untuk ikut ke sebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumahnya dan secara bergantian menyetubuhi korban secara paksa. Kronologis kejadian, pada waktu itu si korban keluar dari rumahnya hendak bermain dengan teman-temannya. Tidak jauh dari rumah korban terdapat sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Di situ terdapat 4 orang tersangka ini. Mereka pada saat melihat si korban, mereka mendekatinya lalu menarik tangannya membawa ke dalam rumah tersebut, rumah kosong tersebut. Dan di situ ada yang mencabulinya, ada yang sudah bersetubuh dengannya. Korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar itu melaporkan peristiwa yang menimpanya kepada orang tua yang langsung melaporkan ke Polres Pulau Ambon. Polisi tidak menahan pelaku karena masih di bawah umur. Polisi menjerat mereka dengan pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Ambon, Maluku, Hamdi Jempot, Metro TV. Kepolisian daerah Sulawesi Utara hingga kini terus mendalami kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang murid playgroup di Kota Manado. Ya, pasca terbongkarnya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru terhadap seorang murid di sana, suasana sekolah Dian Harapan sepi. Informasi yang beredar menyebutkan pihak sekolah meliburkan seluruh siswa dengan alasan libur Imlek atau Tahun Baru Cina, meski pihak sekolah belum memberikan keterangan. Sementara itu polisi terus melakukan pengembangan dengan memeriksa 6 orang guru di sekolah Dian Harapan dan mengonfrontasikan dengan korban untuk memastikan pelaku sebenarnya. Sementara itu guru yang diduga melakukan pelecehan hingga kini belum ditahan, namun ia dikenakan wajib lapor. Kecelakaan kapal cepat yang terjadi di Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin diduga akibat sang jurumudi lalai dalam mengemudikan kapal. Ya, dan saat ini jurumudi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Terbaliknya kapal speedboat Fahri Aziz yang menewaskan 7 orang dari 26 penumpang terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 9 di perairan Pulau Rimau. Kapal yang berangkat dari Karangagung, Kabupaten Musi, Banyuasin menuju kota Palembang, Sumatera Selatan ini terbalik di Kepulauan Rimau setelah menabrak bongkahan kayu. Dari kecelakaan kapal, Polres Banyuasin telah menetapkan jurumudi kapal Fahri Aziz sebagai tersangka karena dinilai lalai. Jadi jurumudi sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, barang bukti sudah kita tarik ke Satpol Air Banyuasin. Sementara itu, ketujuh jenazah. Banjir yang menggenangi Jakarta beberapa saat lalu masih dirasakan dampaknya. Ya, bukan hanya masyarakat umum saja yang menjadi korban, ada petugas atau personel kepolisian yang banyak membantu masyarakat saat banjir juga menjadi korban. Ratusan anggota polisi antri untuk mendapatkan bantuan. Mereka adalah anggota kepolisian dari wilayah Jakarta Utara yang rumahnya tergenang banjir. Akibat banjir, tugas-tugas yang semestinya mereka lakukan yakni melayani masyarakat menjadi tidak maksimal. Pihak Polres Jakarta Utara memberikan kesempatan bagi anggotanya yang terkena banjir untuk membenahi rumah atau asrama Polri. Wilayah Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak titik banjir.
ada 350 kawan-kawan kita yang asrama terus rumah pribadinya terendam sampai pinggang gitu ya, dan sangat merepotkan, kasihan. Dan saya tahu bahwa hampir 3 hari mereka saya liburkan untuk tidak masuk. Kita sah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yanka Katria, Sefti Feriansyah, Metro TV. Suasana haru mengiringi pemakaman Nur Halimah Saidah yang menjadi korban kapal cepat Fahri Aziz yang mengalami kecelakaan di perairan Pulau Rimau, Banyasin, Sumatera Selatan. Sejumlah kerabat dan keluarga korban datang dan melayat di kediaman anak korban yang berada di Kecamatan Seberang Ulu, 1 Palembang. Jenazah Nur Halimah Saidah langsung dibawa ke desa Sakatiga, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir untuk dimakamkan. Korban sebelumnya hendak berangkat ke kota Palembang menggunakan kapal cepat Fahri Aziz. Namun di tengah perjalanan kapal yang melaju dengan kecepatan 120 km per jam ini menabrak bongkahan kayu dan terbalik hingga menyebabkan 7 orang penumpangnya meninggal dunia. Dengan ditetapkannya Kholidi selaku jurumudi kapal sebagai tersangka, pihak keluarga korban berharap agar pelaku dapat dihukum setimpal jika memang terbukti kapal yang beroperasi menyalahi aturan. Bersama sejumlah barang rampasan negara dari terpidana kasus korupsi Gayus Tambunan dilelang dan laku terjual. Barang senilai miliaran rupiah tersebut merupakan bukti hasil korupsi yang dilakukan terpidana mantan pegawai pajak tersebut. Dalam lelang yang diadakan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang, 3 barang hasil sitaan dari mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomuan Partahanan Tambunan laku terjual. Semua barang tersebut terjual tidak lebih dari 5 menit. 3 barang tersebut adalah 1 apartemen beserta 2 mobil. Sebelumnya aset sitaan Gayus berupa uang sebanyak 74 miliar rupiah dan juga aset tidak bergerak seperti logam mulia senilai 1 miliar lebih. Tanah seluas 223 meter persegi sudah terjual dan masuk ke kas negara. Ya, Gayus Tambunan saat ini masih mendekam di Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat dan dihukum 30 tahun penjara. Hasan itu kan menjadi anak negara, kan? Sudah menjadi anak negara, kemudian kita lelang apa adanya saat itu. Pamannya kita menyita tahun 2010 lah, 2010 kemudian baru inkrah 2015. Harga 2010 saat itu dengan 2015 kan lain nih. Mamanya waktu itu belinya 200 juta, sekarang menjadi 1 miliar. Kita pakai yang ini. Pemirsa, setelah melakukan proses mediasi antara pihak keluarga Labora Sitorus, Kapolda Papua Barat dan Kejaksaan Sorong, pihak keluarga akhirnya menerima proses eksekusi setelah Labora dipertemukan dengan pihak Komnas HAM. Polda Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Sorong melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sorong dan tokoh-tokoh adat. Di Markas Komando Brimob Sorong, mereka membahas proses eksekusi Labora Sitorus agar berjalan dengan baik dan tidak memakan korban. Pertemuan juga mengundang keluarga Labora Sitorus yang diwakili oleh Fredrik Fakdawer. Fredrik berharap Labora Sitorus diberikan waktu untuk bertemu Komnas HAM untuk menyampaikan semua keganjilan yang dialaminya. Semua saya harapkan bisa berjalan dengan baik karena jangan sampai ada korban. Untuk itu saya berharap kepada pihak terkait tadi bahwa kalau bisa tunggu Komnas HAM dari Jakarta datang dulu, baru nanti bersama-sama dengan Komnas HAM langsung bertemu dengan Labora untuk bicara dari hati ke hati. Fredrik mengatakan pihak keluarga akhirnya menerima putusan eksekusi dengan menandatangani salinan putusan Mahkamah Agung. Kapolda Papua Barat Brigjen Polisi Paulus Waterpau mengatakan, untuk melaksanakan eksekusi, pihaknya telah menyiapkan 800 personel gabungan TNI dan kepolisian. Namun kekuatan tersebut tidak akan diturunkan bila eksekusi berjalan dengan baik dan tanpa ada perlawanan dari pihak keluarga Labora Sitorus. Katakan kalau memang ini nanti pada akhirnya dapat deal untuk yang bersangkutan mengikuti proses dengan baik, saya pikir tidak akan ada kekuatan besar itu. Kira begitu. Tapi kalau nanti misalkan pada akhirnya mereka melakukan perlawanan bahwa mereka bilang kami tidak mau, nah itu artinya negara menuntut lewat hukum positif yang sudah berlaku, kita harus tegakkan hukum itu, melakukan upaya paksa, mendampingi pihak eksekutor. Hingga kini, rumah Labora Sitorus di Jalan Panjaitan, Kota Sorong masih dijaga oleh pihak keluarganya. Dari Sorong, Papua Barat, Ricardo Hutahaya, Metro TV.
Kita ke Jawa Barat, akibat luapan Sungai Cimande yang mengalami pendangkalan, banjir terus meluas hingga merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian banjir yang mencapai lebih dari 1 meter membuat aktivitas warga lumpuh. Banjir yang melanda kawasan Ranca Ekek di Kabupaten Bandung terus meninggi setelah Rabu kemarin hujan lebat kembali mengguyur hingga malam. Banjir meluas dan merendam lebih dari 500 rumah di 3 desa, yaitu Desa Linggar, Sukamulya, dan Desa Haur Pugur. Banjir terparah di Desa Linggar membuat aktivitas warga lumpuh. Akses jalan tertutup hingga tertutup banjir setinggi 80 cm. Sementara di permukiman, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Untuk mengantisipasi banjir kembali naik, warga berusaha membentengi rumah dengan menggunakan papan serta karung berisi pasir. Meski banjir kerap melanda kawasan Ranca Ekek, belum pernah ada bantuan ataupun posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah, dan warga tetap bertahan di rumah meski banjir tinggi melanda. Ya, di Tasikmalaya, Jawa Barat, pemirsa, sejumlah murid harus menyeberangi sungai dan melalui atau melintasi pegunungan untuk sampai ke sekolah mereka. Perjuangan untuk mendapatkan pendidikan dirasakan sangat menyulitkan bagi anak-anak sekolah dasar di pelosok daerah di Kabupaten Tasikmalaya ini. Setiap harinya mereka harus menyeberang sungai besar dan berjalan kaki menyusuri bukit untuk mencapai sekolah mereka yang berada di atas bukit. Bahaya banjir bandang dan longsor mengancam mereka setiap saat, terlebih saat musim hujan. Sementara itu kondisi bangunan sekolah juga nyaris ambruk. Sejumlah langit-langit, genteng dan tembok juga terancam ambruk. Kondisi memprihatinkan bagi anak-anak di kampung ini sudah berlangsung lama hingga puluhan tahun. Pihak sekolah pun sudah sering mengajukan untuk dipindahkan sekolahnya kepada dinas terkait, namun hingga kini belum terrealisasi. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Ada 10 penerbangan maskapai Lion Air yang mengalami keterlambatan hingga berjam-jam di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain terjadi penumpukan penumpang di bandara, penumpang Lion Air mengeluhkan sikap maskapai yang tidak memberikan penjelasan mengenai keterlambatan ini. Ya, beginilah kondisi penumpukan penumpang akibat keterlambatan penerbangan pesawat Lion Air sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari. 10 penerbangan Lion Air yang mengalami keterlambatan penerbangan dari berbagai rute domestik hingga berjam-jam, antara lain 2 penerbangan dengan rute Jakarta-Padang, 1 penerbangan Jakarta-Pekanbaru, 3 penerbangan Jakarta-Palembang, 1 penerbangan Jakarta-Batam, 2 penerbangan Jakarta-Medan, dan 1 penerbangan dengan rute Jakarta-Jambi. Penumpang menilai tidak ada tanggung jawab dari pihak Lion Air atas keterlambatan jadwal penerbangan ini. Nipu. Inilah, gitulah, ginilah. Kasih hotel ginilah, aduh. Jam 18.55. Pada lari. Iya. Jadi, tapi tetap ada dapat kompensasi di kayak makanan atau minum atau gimana? Udah berapa jam? Dikasih makanan atau minum nggak, Mas? Iya. Ya, saya dari kantor jam 1:30 sampai sini, pokoknya boarding itu selesai jam 2:30 ya. Nah, pas jam 4 itu saya konfirmasi ke informasi Lion Air, tapi Lion Air bilang nanti dikonfirmasi Bu, diumumkan gitu. Itu ya, sampai sekarang itu nggak ada konfirmasi sekali tentang kompensasi keterlambatan itu. Kita ke informasi lainnya. Banjir yang menggenangi ibu kota beberapa waktu lalu mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Beragam upaya dilakukan untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta, termasuk membangun sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Banjir di Jakarta bukan hanya merendam pemukiman tetapi juga sentra-sentra ekonomi. Akibatnya kegiatan perdagangan terhenti. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan kerugian akibat banjir di Jakarta mencapai 1 triliun rupiah. Proyek pengerjaan sodetan Kali Ciliwung dimulai sejak tahun 2013 lalu dan ditargetkan selesai pada tahun 2015 ini. Nantinya aliran air dari Kali Ciliwung sebagian dapat dialirkan ke Kanal Banjir Timur.
Presiden Joko Widodo hari Rabu mengunjungi proyek yang dimulai saat dirinya menjadi gubernur. Memang dalam perencanaan selesai akhir Desember 2015. Tapi tadi saya sudah sampaikan Pak Dirjen, Pak Menteri PU, saya minta Oktober harus rampung. Karena sebelum hujan datang ini harus selesai. Dan saat hujan berikut ini sudah bisa dioperasikan. Sehingga bisa mengurangi volume air yang di Ciliwung untuk dilarikan ke banjir kanal timur. Selain proyek Sodetan Ciliwung, salah satu titik proyek pengendalian banjir adalah kawasan Kamal Muara. Di daerah ini nantinya diproyeksikan untuk menjadi waduk yang luasnya mencapai 90 hektar. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.